Illuminati dan Freemason. Ada beberapa pejabat kita yang tergabung ke dalam organisasi itu. Sekarang tempat ibadah mereka bahkan sudah masih ada loji namanya, iya. Bahkan masih ada dan kabarnya sudah jadi apotek sekarang di daerah Jakarta Pusat. Artis-artis dunia untuk mereka mau sukses harus menjadi bagian dari organisasi tersebut. Bagaimana dengan negara kita? Apakah ada yang harus bergabung dengan organisasi tersebut? Gini, gue kan tinggalnya di Aceh kan. Setiap kita tarkam, kalau udah lawan orang Kota Fajar, itu pada mikir-mikir. Dan itu terbukti sampai gue di sana tuh sampai SMP, SMA gitu deh. Itu sesuatu yang aneh menurut gue. Konspirasi yang paling luar biasa yang nyerempet ke dunia agama adalah perkara bumi ini bulat apa? Datar. Nah, Anda lebih milih yang mana sih, bro? Jujur ya, 50-50 loh. Hai teman-teman, ketemu lagi di Meja Mongol, dan malam ini Mongol kedatangan seorang bintang tamu yang selalu dalam kontennya ngebahas tentang konspirasi elit dunia yang terjadi di dunia ini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu Bang Jerry. Halo Bang Mongol. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat seperti biasa. Berarti Abang punya konten namanya Kamar Jerry. Channelnya Kamar Jerry. Channelnya Kamar Jerry. Kamar Jerry. Ngapain aja di dalam kamar? Ayo. Ngonten. Oh, ngonten ya? Iya Nggak kan? lebih. Ya. Nggak. Oke. Tapi sebelum kita ngebahas tentang konspirasi yang ada, kan konon kabarnya juga di salah satu hotel di daerah Bilangan Jakarta, ada salah satu karakter sebuah film tuh menjadi kayak trademarknya di satu hotel, dan dia kalau diredupin, dinyalain lampu dari jauh tuh terlihat seperti kayak ada tanduknya. Nah itu gimana Bang? Itu bisa nggak termasuk konspirasi? Sebenarnya bisa, tergantung orang yang melihat. Karena kan konspirasi itu kan menurut pandangan orang aja. Ada yang percaya, ada yang enggak. Dan itu sebenarnya kan kalau nggak salah itu boneka salah satu karakter di Minion, bukan sih? Iya betul. Warna pink. Iya betul. Dan kalau kita bicara soal Minion, sebenarnya Minion sendiri sudah lama diisukan dengan unsur-unsur Illuminati. Iya betul, kan memang itunya Illuminati. Iya, itu. Tapi Illuminati yang seperti apa? Kadang kan ada orang yang salah kaprah. Illuminati kadang dikaitkan sama satanik, ya. Tapi secara sejarahnya juga Illuminati Bavaria ya, kalau nggak salah ya, tahun 70-an apa tahun berapa gitu ya. Dari sejarahnya sebenarnya Illuminati itu nggak melulu arahnya ke satanisme sebenarnya gitu kan. Nah tapi untuk sekarang di era modern pahamnya udah pasti diarahkannya ke satanik. Dan kebetulan juga boneka tersebut diituin dengan cahaya lampu. Di belakang tuh terlihat seperti konon kabarnya kayak Baphomet. Nah, ada tanduknya. Betul. Gitu. Nah itu berarti kan dari sudut pandang setiap orang aja berarti melihat sebuah. Beda-beda. Betul. Tapi lokasinya juga loh Bang Mongol. Iya. Kita nggak perlu sebut si hotelnya. Betul. Si bundaran. Ya. Boleh nggak sih sebut bundaran? Nggak apa-apa, bundaran HI semua orang. Bundaran HI kan pernah diisukan kalau dilihat dari atas bentuknya seperti mata satu. Oh, Horus Eyes. Icing. Iya. Oke. Menurut dirimu sebagai seorang yang sering mendalami soal konspirasi, suka gitu. Apakah sering nggak sih dapat dalam setiap kali konten tersebut mendapat gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk yang mungkin atau dari komunitas yang Anda sebut terus mereka merasa tersinggung? Sebenarnya sih enggak ya. Karena kan aku kadang bahasnya itu masih seputar apa yang dibilang bisa dikatakan aman. Masih bisa dikatakan aman. Terus bisa dikatakan itu adalah rahasia umum untuk orang sekarang. Jadi bukan yang kayak menelusuri terlalu dalam. Terus juga setiap pembahasanku itu berdasarkan data-data yang jelas. Aku memberikan sumber. Riset dulu berarti. Nggak berani ngada-ngada juga gitu. Jadi dalam hal ngonten tersebut berarti kan otomatis akan bersinggungan dengan beberapa sosok-sosok yang secara tidak langsung mereka di dunia yang berbeda dengan kita. Mungkin contoh ketemu dengan Lucifer, ketemu dengan maksudnya ngebahas tentang hal-hal yang akhirnya
condong ketemu dengan yang seperti kayak mata satu. Mata satu itu kan icing dalam sejarahnya tuh mata Horus. Mata Horus. Karena Horus itu terjadi perebutan kekuasaan dan matanya tuh satu hilang. Hilangnya kenapa? Kemarin gue sempat nyari, takutnya kena tabrakan kereta. Kan ada tuh orang tabrak kereta matanya copot gitu. Cuman kan zaman Horus kayaknya belum ada kereta kan. Nah itu lu percaya nggak sih bro tentang dunia-dunia demon tersebut? Tentang sosok Lucy, sosok Satan, sosok iblis? Percaya nggak percaya kayaknya harus percaya ya. Karena sejarahnya pun ada gitu. Ya kan? Kelompoknya juga besar gitu. Komunitasnya, iya. Mungkin Bang Mongol yang lebih dalam, lebih tahu. Kita emang nggak dalam-dalam banget, takut jadi. Maksud sih ya. Oh, terlalu dalam takut jadi bang. Jadi masalah maksudnya. Iya benar-benar. Tapi kan dengan kondisi seperti itu lu kayak melihat fenomena yang ada sekarang ya bro ya. Iya pasti. Ini Bang Jerry, Bro Jerry harus ingat bahwa dunia ini mengarah ke sini kan tidak good aja, tidak baik-baik saja kan. Benar. Dan eksistensi mereka kan terlihat dengan nyata bergeraknya secara smooth, tetapi terlihat bukan smooth yang undercover, tapi mereka terlihat benar-benar bergerak nih ke organisasi-organisasi tersebut. Nah itu dari sudut pandang Anda sebagai seorang yang sering membahas tentang konspirasi, apakah lu percaya bahwa Indonesia juga dibangun dengan konspirasi? Percaya, sejarahnya jelas, ya. Tapi ini kita harus pisahin dulu ya. Betul. Pisahin misalkan, jadi tuh ada dua nama ya yang paling sering dibahas di dalam konspirasi satanik. Illuminati dan Freemason. Freemason ya. Iya. Masonic ya. Masonic kalau kita dalamin lagi, kayaknya isinya tuh orang-orang pinter ya. Ya. Orang-orang berpengaruh. Ada dua geng yang di dalam. Oh oke. Orang yang punya duit orang yang punya otak. Punya otak ya. Ya, dua ini menggabung menjadi satu organisasi di mana-mana organisasi itu pasti akan pecah. Ya. Organisasi agama pun pecah. Iya. Apalagi organisasi dunia. Karena otomatis punya kedua kekuatan yang besar yang akan selalu tarik-menarik akhirnya membuat satu organisasi. Karena apakah Anda percaya, Bro, Illuminati sama Freemasonry itu dua organisasi yang berbeda? Percaya. Dan apakah Anda tahu bahwa di Indonesia dua-duanya udah ada? Gue malah taunya Freemason yang ada dari zaman Hindia Belanda. Dan bahkan ada beberapa pejabat kita yang tergabung ke dalam organisasi itu. Dan bahkan sebutannya apa ya? Sinagog ya? Kalau sinagog itu buat Yahudi ya? Iya, sinagog itu tempat ibadah. Ibadahnya. Apa ya sebutan itunya? Sekarang tempat ibadah mereka bahkan sudah masih ada. Loji namanya, iya. Bahkan masih ada dan kabarnya sudah jadi apotik sekarang. Di daerah Jakarta Pusat apa Jakarta Barat gitu. Gue sempat bahas soal itu. Loji tersebut? Loji tersebut, bekas Freemason. Jadi lu sempat riset tentang hal tersebut? Iya. Kalau Illuminati gue beda, maksudnya ini nggak tahu ya, ini dari pribadi gue. Pemahaman gue beda soal Illuminati. Kalau misalkan kita mengarah kepada satanik gitu, di setiap negara itu satanisme itu berbeda-beda menurut gue. Betul. Kita contohin aja, kalau ada orang bilang, wah Indonesia masih percaya dukun, masih percaya apa? Lihat tuh orang-orang bule udah selangkah lebih maju. Tapi di luar negeri sendiri itu satanisme juga masih kuat banget. Pemuja-pemuja itu banyak sekali di sana. Kita contohin aja kayak di Brazil, Meksiko itu bahkan gue nggak tahu ya ini apakah termasuk kepada satanisme atau cuma kesesatan. Tahu kan yang Bunda Maria digambarkan dengan bentuk tengkorak dan setiap kartel-kartel itu mereka punya altar di rumah mereka masing-masing. Bunda Maria bentuk Black Cross. Iya, mereka setiap ingin melancarkan kayak tindakan-tindakan kriminal mereka, entah itu perang sesama kartel, entah itu mau transaksi narkoba, mereka berdoa kepada sosok itu. Ya, itu kan sebuah kepercayaan yang melenceng juga. Satanisme, bisa kita bilang satanisme, walaupun itu dari Kristen yang tersesat gitu. Bisa jadi. Betul. Kalau di Indonesia beda lagi. Indonesia yang Bro Jerry riset apa yang dapat?
Kalau kita di sini tuh ya sebenarnya tujuannya masih sama sih ya. Kayak tadi gue cerita soal orang-orang di Meksiko yang mereka berdoa kepada sosok itu untuk keselamatan dan kemudahan mereka bekerja, ujung-ujungnya duit. Oke. Ya, di Indonesia juga sama. Kita mengenal dengan kalimat pesugihan. Iya betul. Banyak sekali. Sekarang lagi fenomenal loh. Lagi fenomenal. Gak apa-apa disebut tempatnya. Lagi fenomenal. Lah kan bukan kita berdua-duanya, Bah. Sebelum kita bahas udah banyak. Udah booming tuh Gunung Nah, Kawi tersebut. Menurut Bang Mongol, itu hanya sebuah kesesatan atau sudah termasuk kepada satanisme juga? Sebenarnya kalau satanisme di Asia ini yang paling frontal itu Kamboja. Kamboja, ya. Ada gedungnya dibangun bahkan. Ya. Itu berarti mereka benar-benar menampakkan diri. Bahwa mereka eksis. Eksis. Ada kalau di Asia itu satanisme paling besar itu sejujurnya Indonesia. Komunitas tersebut paling besar ada untuk Asia, ada paling besar tuh di Indonesia. Oke. Indonesia paling besar, tapi mereka mayoritas di underground. Bisa menjumpai di beberapa mall, di bawah parkiran mereka suka ketemu, setelah itu mereka akan nyebar. Oke. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Dan mereka juga luar biasanya adalah mengcombine tentang antara penyesatan itu dengan budaya. Jadi akhirnya kita kadang-kadang suka riwo. Maksudnya ini sebenarnya apa sih? Ini budayakah? apa sih? Gitu. Ya. Budayakah? Agamakah? Gitu nah, tetapi balik lagi ke dua komunitas tersebut. Baik. Dua komunitas tersebut itu masuk ke Indonesia bahkan sebelum dulu kan Indonesia kita nih sampai hari ini kita masih agak sedikit rancu. Yang pertama masuk Indonesia itu Portugal apa Inggris atau Belanda? Portugis bukan sih? Portugis. Kan berarti kan kalau Portugis itu identifikasi negara terbesar agamanya Katolik. Oke. Baru masuk Belanda, agama terbesarnya Protestan. Di tengah-tengah itu kan ada pendombleng. Ya kan, mereka membangun loji sampai Semarang, Malang, Surabaya, Tegal bahkan ada, Jakarta bahkan ada beberapa gedung pemerintahan. Dulu sempat menjadi tempat untuk mereka berkumpul dalam bentuk bahkan bukan cuma berkumpul tapi semacam kayak ibadah lah. Ibadah ya. A small fellowship namanya. Mereka berkumpul bersama. Tetapi yang gue masih ingat banget adalah pengorbanan 10 orang yang ditebas berbarengan di satu tempat. Itu adalah awal muasalnya mereka berdiri di Indonesia. Ditebas dengan satu pedang yang sama. Itu sebutannya apa? Tumbal kah atau? Sebenarnya kalau dalam konsep gue gue selalu bilang adalah itu tumbal. Kalau bahasa kita tuh kadang-kadang dibilang ini tumbal republik. Banyak para pahlawan yang akhirnya tertumpahkan darahnya karena untuk mempertahankan NKRI. Nah dalam dunia kesesatan pun sama. Harus ada blood. Harus ada darah yang nyemplung. Harus ada yang tercurah. Biar ada perjanjian antara atas sama bawah. Ini kayak tumbal proyek nih. Aduh, jangan serius-serius bang. Aduh, jadi itu data tersebut bahkan sampai ada di laboratorium Belanda. Sampai hari ini? Iya, 10 orang tersebut ditebas dengan pedang yang sama. Mungkin bisa diinfo ke teman-teman kalau pengen lihat itu ada di museum. Informasinya sih itu. Dan mereka ditebas di kuburnya di satu kuburan yang juga identifikasi tentang komunitas tersebut karena gedung tersebut menjadi kantor pemerintahan. Iya, oke. Dan bahkan sekarang beberapa waktu lalu gue sempat lihat berita ya. Ada tuh ya beberapa makam-makam gitu di Jawa yang nisannya itu ada jangka. Nah, itu berarti Mason. Kalau kan dia G. Iya. Toh ada itu. Ya G. Informasinya kan itu G. Tapi kan tadi juga lu sempat ngomong soal ada oknum pejabat yang ikut menjadi bagian dari komunitas tersebut. Itu lu dapat pejabat yang sudah zaman dulu. Berarti udah mayoritas sudah almarhum ya? Iya, udah meninggal. Gue sempat lihat juga fotonya rata-rata tuh pakai blangkon gitu-gitu, masih pakai baju adat Jawa, mereka foto bareng-bareng. Gue sempat lihat tuh fotonya. Tapi kan kalau dua komunitas tersebut kan mereka pakai sistemnya degree. Di Indonesia bahkan ada 3 orang degree-nya 330. Kelas ya berarti? Degree tertinggi. Salah satu degree tertinggi itu 330 derajat.
Derajat. 33 di atas. 33 derajat. Iya, 303 mah QQ, Bang. Itu kalau pasal ketangkep. Itu kalau ketangkep 303, Bang. Itu 4 tahun sih kalau QQ. Tapi kan bahkan kalau dari konspirasi terbesar dari dua komunitas itu yang paling lu ketahui yang saat ini dan yang masa lalu apa? Saat ini karena gue tuh sebenarnya kalau di channel gue itu lebih sering gue ngebahasnya itu bagaimana orang-orang terkenal seperti selebriti itu bergabung atau tergabung di sana gitu. Paling sering yang gue dengar itu adalah pasangan Jay-Z dan Beyonce. Oke. Ya, dan bahkan mereka katanya tahta mereka di dalam itu lebih tinggi daripada presiden Amerika. Oke. Nah, itu yang paling sering gue dengar, gue baca. Tapi kan Illuminati yang sekarang ini kan katanya melenceng dari Illuminati yang pertama kali dibuat. Itu kenapa, bro? Awalnya tuh pengkritikan otoritas gereja, tapi sekarang malah jadi aliran sesat. Ya kayak abang bilang tadi, ketika itu berkomunitas pasti akan pecah. Tapi gue perlu klarifikasi ya, Illuminati itu tidak sebagai pengkritik otoritas gereja loh. Itu organisasi yang benar-benar keluar dari gereja. Keluar dari gereja. Organisasi yang dia tidak ngurusin gereja. Mason juga tidak ngurusin gereja. Iya. Mereka tidak ada kontaminasi dengan gereja. Kalaupun mungkin kan Mason berdirinya itu dari pertemuan 5 orang. Dan 5 orang ini keturunannya sampai hari ini kan memegang kendali ekonomi. Ekonomi, benar. Bahkan satu sampai sempat di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam hal batu bara. Dan satu hilang di Papua. Sampai hari ini ada. Masih ada dia? Masih ada. Anaknya bahkan cicitnya sekarang yang kerja. Dan mereka cuma duduk-duduk aja masuk. Oke. Itu Mason. Setahu gua ya. Cuman kalau Mason itu kan dulu bukan agama. Bukan agama, iya. Dan tidak masuk ke penyesatan. Karena mereka cuma sebatas organisasi. Penyesatan itu menjadi tidak dianggap penyesatan karena dia tidak membawa dalam bentuk Tuhan. Kalau Mason itu mereka membawa kitabnya namanya Talmud. Iya. Tapi kenapa selalu dikaitkan dengan antikristus? Karena papan catur satu. Lu tahu masuk Freemason itu tempat ibadahnya selalu lantainya itu papan catur, salah satu ciri-ciri utama. Oke. Baru kedua pin. Ini ya. Baru ketiga cincin. Ada cincin ordo. Baru ada cincin Mason, ada cincin jempol, cincin leadership. Itu kalau jadi ada aksesoris yang digunakan oleh mereka menjadi ciri-cirinya mereka dari degree berapa. Degree berapa? Kan sistemnya degree. Apa bahasa Indonesia degree? Derajat. Iya. Baru kalau yang biasa cuma dapat cincin besi putih atau kalau gue bilang colongan sendok. Nyolong sendok, dilebur, dibikin cincin. Nah, itu nanti di sini jangka, tapi ada cincin leadership. Nah, ada cincin leadership. Kalau di satanik ada namanya the skull ring. Cincin tengkorak pakai mata 2 berlian merah, kita sebutnya ruby. Kalau orang selalu bilang red diamond. Kalau red diamond mah gua jual, Pak. Buat potes. Jadi itu terus yang lu tahu artis-artis di Amerika itu yang bergabung dengan organisasi tersebut, lu yang tahu cuman Beyonce. Yang paling fenomenal itu. Paling fenomenal itu. Salah satu yang gue sempat dengar ceritanya, sempat keluar dari satanisme itu, lalu balik lagi itu Eminem. Sampai dia kan bikin lagu I'm Not Afraid. Lagunya dia sempat satu album itu mencoba untuk mendeklarasikan bahwa gue udah keluar dari komunitas itu. Tapi setelah itu balik lagi. Pertanda dia balik lagi bisa kita lihat dari albumnya dia yang fotonya. Oke. Nah, itu paling fenomenal yang gue tahu di saat itu. Madonna? How about Madonna? Madonna gue nggak pernah baca soal Madonna. Mungkin abang lebih tahu. Madonna adalah salah satu petinggi dari sebuah organisasi namanya Kabbalah. Kabbalah. Ya, googling aja dulu, coba cari Kabbalah. Kabbalah. Iya. Oke. Namanya organisasi segitiga. Oh, gue pengen tanya deh. Itu segitiga, Bang.
Segitiga. Nah itu mereka harus membangun tempat untuk itu salah satu nih konon kabarnya ya. Ada beberapa juga yang sempat nanya sama gue, Bang, bagaimana tentang konser-konser Amerika tuh selalu menggunakan ornamen maupun aksesoris tentang satanik. Sebenarnya kalau konser yang menjadi peruntukan gua untuk melihat adalah jika panggung tata letaknya heksagonal. Heksagonal, satanisme itu. Itu pasti mengarah ke sana. Baru yang kedua, otomatis kita harus lihat kiri kanan dari panggung. Ini kan contoh panggung begini. Dia nyanyi di sini. Ya kan? Ibarat ini anggap gue belakang panggung. Nah lu lihat di sisi panggung ini ada apa? Lu lihat di atas panggung itu ada apa? Alur apinya di mana? Lu harus perhatikan itu kalau di konser-konser untuk nyari tahu mereka terlibat dalam hal satanik. Karena dalam dunia satanik, api itu harus utama. Oh, oke. Termasuk kemarin sempat heboh si Travis Scott. Travis Scott. Iya. Iya kan? Ya, Travis Scott. Nah, ya. itu kan juga konon kabar. Ini kan baru konon kabarnya ya, Bang. Iya. Ini semua. Tapi Travis Scott di logo apa namanya cover albumnya memang itu udah satanisme banget tuh, yang mulut gini terus semua ada anak-anak kecil yang masuk ke dalam mulut itu. Nah, sebenarnya jangan lihat di situnya, Bang. Di konsernya. Lihat gambarnya, dia ada namanya Phoenix. Phoenix itu burung Phoenix yang menjadi api itu loh kalau. Iya. Nah, itu dalam dunia satanik adalah salah satu dari The Dark Angel yang levelnya paling tinggi api karena dia fire. Nah, cuman kita balik lagi. Berarti kalau untuk artis-artis dunia, untuk mereka mau sukses harus menjadi bagian dari organisasi tersebut. Rumornya seperti itu. Bagaimana dengan negara kita? Apakah ada yang harus bergabung dengan organisasi tersebut? Gini, kayaknya kalau misalkan harus ke organisasi itu jauh banget. Kita ini kemarin aja yang abang sebut Gunung Kawi. Ada kan nama-nama artis yang disebutkan oleh si Kuncen ya? Ya, bahwa mereka datang ada yang itu, tapi ada yang ngonten. Ada yang ngonten. Ya. Tapi ada juga yang meminta. Ya kan? Ya. Saya pengen sukses, saya pengen apa. Itu kan sudah termasuk mengarah ke sana. Cuman sayangnya modalnya kecil. Cuman sampai ke Gunung Kawi. Kalau mereka punya modal besar, gue yakin mereka jumpain Beyonce. Gue jual jiwa gue jual. Bahwa gue pernah ngebahas tentang 3 DA yang menguasai perhepengan. Oke. Jadi kalau lu ke Gunung Kawi, lu harus bawa barang kan? Iya. Untuk lu supaya lu bisa kaya. Iya. Ya kan? Kalau lu mau ke Blorong, lu harus bawa barang kan? Dia akan minta syarat dengan dia memberi sisiknya. Gue pernah buka jadi materi bahwa kalau Nyi Blorong ngasih sisik ke orang yang dia mau kasih harta, botak Blorongnya dikasihkan. 20 juta penduduk DKI Jakarta, 10%-nya pesugihan Blorong, meninggal tetanus Blorong. Gue percaya itu, gue nggak tak. Maksudnya, gue selalu konsepnya begini. Tetapi dalam dunia satanik itu ada 3 orang penguasa keuangan. Dan itu lu boleh lihat di 2 organisasi tersebut. Yang paling tinggi namanya Baal. Baal itu adalah Lord of Wealth. Di bawahnya ada Mammon. Itu raja uang. Baru di bawahnya lagi ada Dagon. Itu mereka juga penguasa keuangan. 3 orang ini. Nggak usah bawa kambing. Nggak usah lu bawa sapi. Lu bawa diri aja. Sama bawa benda yang mereka suka. Apa itu? Nggak usah dibilang, ntar ada yang nyoba. Lu bikin aja, lu panggil. Lu bikin sigilnya. Lu taruh bendanya di tengah. Jadi tuh. Lu panggil. Kayak jelangkung gitu sistemnya? Enggak dong. Jelangkung kan boneka. Kalau ini benda. Oke. Dia untuk manggil setiap demons itu punya benda. Punya mark. Lu taruh di situ. Lu mau minta apa? Bentuk komunikasinya gimana? Manggil biasa. Oke, lalu? Dia akan datang. Terus? Tetapi dia akan bilang, gue nggak minta apa-apa dari lo. Gue cuma minta satu, your soul for me. Jadi gue selalu bilang, mending kerja pak. Mending kerja kayak begini. Lebih bener dapetnya. Mak kita lebih seneng dapetnya. Bisa jajan di mana aja pak. Daripada kita bersekutu sama yang tidak. Akhirnya kita nggak bisa ke surga.
Iya. Tapi masih bingung. Komunikasinya itu kita langsung ngobrol sama dia kah? Atau dalam mimpi? Atau Enggak dong. Kan kebanyakan kalau orang bilang gitu, dimimpiin, dalam mimpi ketemu singa putih gitu mau. Iya, mau gitu kan. Besok baru mengerjakan apa yang ditugaskan. No. Kalau dalam dunia persetanan, ini bagian jadi konspirasi. Karena konspirasi dunia tuh nggak akan pernah jauh-jauh dari mereka. Mereka, iya. Karena dia sebagai Lord of all. Oh, iya. The Kingmaker of the world. Iya. Karena juga di agama Mongol juga disebut di Alkitab. Matius 4 ayat 1-11. Itu beliau menawarkan kepada Tuhan Yesus. Kalau lu mau menyembah kepadaku, aku akan memberikan seisi dunia ini kepadamu. Iya. Jadi otomatis nggak akan jauh-jauh dari situ. Tapi pertanyaannya adalah, itu kan baru artis, Bang. Informasinya tuh ada artis ini, ada B, ada J, ada L, ada Lee, ada penyanyi rock ini, ada banyak. Lu kalau begitu tanya gue banyak banget. Kuncannya ini. Tapi itu kan musik. Gimana dengan olahraga termasuk Piala Dunia? Apakah ada hubungannya dengan konspirasi? Ini bahaya nih kalau kita nanti kalau nyebut satu tim terus timnya pada ngamuk ya kan. Paling sih fanbase Indonesianya, Bang. Fanbase Indonesia. Iya, kalau kita sebut timnya terus mereka nggak ngerti bahasa kita berdua. Iya sih. Tapi kalau sejauh ini sih gue nggak ngelihat ada hubungannya sama satanik ya. Kalau bola, kalau politik sih ada gitu. Sama judi gitu, itu ada. Oke. Iya, tapi kalau satanik gue udah coba cari gitu ya kan. Apa ya hubungannya sama satanisme? Ada sih satu konspirasi itu yang soal hubungan Yamal sama si Messi. Itu kayak berhubungan dengan angka 19 gitu. Tapi gue lupa persisnya seperti apa. Oke. Iya, jadi kayak ada transfer antara Messi ke Yamal. Yang mana Yamal itu pernah dimandiin sama Messi. Bener gak sih? Ya kan? Dimandiin sama Messi. Nah itu katanya ada konspirasinya tuh. Ada konspirasinya. Tapi lu belum dapat data akuratnya. Data akuratnya gue belum dapat. Tapi itu semua dikaitkan dengan angka 19. Kayak Yamin Yamal umur 19 jadi terkenal. Terus nomor punggung ya kalau nggak salah ada nomor 19. Berarti gue ketuaan terkenalnya ya. Gue nggak ada. Tapi kan itu prediksinya juga kan konon kabarnya Messi pasti akan menang tahun ini. Prediksinya. Iya. Anda megang siapa Pak bola? Ini jujur ya sebelum yang lain-lain rontok. Siapa ya? Klub mana? Kemarin sih gue nebaknya Belanda. Oh, kasihan adik gue bareng. Iya, makanya. Gue punya adik cewek sampai beli baju Belanda, bro, di Grand Indonesia. Pulang duluan. Gue lebih parah lagi. Apa? Bajunya sementara didorong baru mau dipajang, gue beli malamnya pulang. Gara-gara lo beli baju kayaknya kalanya tuh. Terus lu lebih milih tim siapa, Ronaldo apa Messi? Untuk yang di antara dua ini doang ya. Jujur sebenarnya Ronaldo sih. Gue suka apa ya, sejarah hidupnya dia gue suka banget. Inspirasi parah sih, inspiring lah. Terus konon kabarnya juga Kongo pakai ilmu hitam. Iya tuh datang tuh dukunnya. Dukunnya datang langsung kayak jampi-jampi di itu. Tapi banyak yang percaya loh tuh Bang Mongol. Jadi ada satu pemain, gue lupa pemain mana ya. Di saat itu tuh harusnya dia bisa ngegolin, tapi jadi mandul gara-gara itu dukun. Ini dia malam pengantin apa? Enggak, maksudnya nggak ngegolin gitu. Oh. Nggak ngegolin, jadi mandul, jadi bau gitu. Kalau bahasa anak-anak tongkrongan kan. Oh, jadi nggak masuk bolanya. Nggak masuk bolanya, nggak ngegolin lawannya gara-gara itu dukun. Terus gimana kalau di Indonesia, bro? Indonesia banyak loh. Kalau banyak kayak gitu. Kalau lagi mau main bola begitu, ada dukunnya loh. Gue pernah lihat kayak gini nih. Dulu kan gue kan tinggalnya di Aceh kan. Oke. Terus di Aceh itu... Lo orang Aceh mana, bro? Gue tuh Aceh Barat Daya namanya. Oh, gue punya pacar dulu anak Pidi. Oh, Pidi. Aceh Pidi beda tuh. Nah, terus lu lihat di bola orang. Jadi gini, di daerah gue itu kan Aceh Barat Daya sama Aceh Selatan itu deketan. Oke. Ini daerah yang nggak kena tsunami loh bang. Ini aneh sebenarnya. Kita tuh di pinggir pantai tapi nggak kena tsunami. Oke. Ada nama kota ini buat teman-teman semua dari Kota Fajar namanya, Kota Fajar. Kota Fajar ini terkenal dengan mistisnya. Oke. Ya, setiap kita tarkam, kalau udah lawan orang Kota Fajar, itu pada mikir-mikir. Karena pasti nanti ada yang tiba-tiba nyamperin gawang lawan terus disentil ting-ting gitu. Udah, nggak bisa
ngegolin sama sekali. Sampai selesai pertandingan. Dan itu sampai ada mitosnya harus main sambil balikin Celana dalam. Satu. Atau kalau enggak ada kesempatan harus ngencingin si gawang lawan itu. Itu enggak, tapi tetap aja nggak mempan. Dan itu terbukti sampai gua di sana tuh sampai SMP, SMA gitu deh. Itu sesuatu yang aneh menurut gua. Unik tapi aneh. Tapi berarti kan kalau kita tadi bahas Kongo main dukun. Iya. Selain Kongo di bola ini negara mana aja sih yang suka main dukun? Peru juga. Iya. Latin tuh kental dengan kayak gitu. Dengan itu. Iya. Dan bahkan mereka mereka itu ada beberapa penyihirnya itu berdoa bareng gitu ketika Peru main, dan ada di Piala Dunia tahun berapa gitu sempat Peru menang di saat itu gara-gara ya klaim dari para dukun itu gara-gara kita berdoa bareng. Lucunya si dukun-dukun ini suka sama salah satu klub negara lain. Dan di saat Peru bertemu dengan negara itu, si dukunnya nggak doa khusus untuk itu. Dan Peru kalah di saat itu. Ada. Itu sempat booming dong berarti. Sempat booming. Dan Peru kalah. Kongo. Afrika Selatan main nggak? Afrika Selatan harusnya ada. Gua sempat bahas juga tuh beberapa klub sepak bola yang main dukun. Jepang? Enggak sih. Jepang enggak. Indonesia kan ada banyak nih. Klub bola. Indonesia emang masuk ke Piala Dunia? Enggak. Ya kita berharap aja sih Bang. Boro-boro belum main dukun udah kalah kita. Ya kita sih maksudnya ya try to believe aja lah Bang. Mungkin 12 tahun lagi atau 7 tahun lagi lah kita bisa tembus Piala Dunia. Amin. Kita percaya aja Bang. Amin. Ya kan? Ya. Tapi kalau dalam bola kaki Indonesia, nah itu. Lu pernah lihat nggak? Nggak, gue nggak pernah lihat. Kalaupun ada, gue diam-diam aja. Daripada disamperin fansnya rumah kita. Iya kan? Tahu sendiri. Tapi gue cuma mau ngasih tau sama lu ya, Ger. Jer, kalau lu mau nonton bola, jajannya pakai Dilan. Oh. Ini ada jajan yang paling enak banget karena anti ribet. Nggak mumet, nggak ngejelimet. Udah Dilan, gitu ya? Tinggal satset doang, tinggal pecah. Gue coba ya Bang? Boleh Bang, boleh. Terus dia rasanya enak banget. Karena namanya adalah Dilan Matcha Crunchy Caramel. Dia salah satu varian dari Dilan Matcha series. Nih, otomatis jadi romantis. Udah begitu rasanya enak banget. Jadi menjadi salah satu solusi yang paling gampang karena nggak ribet dibawa kemana-mana. Bahkan lu boleh masukin di tas, lu boleh titip di siapa aja jadi. Terus yang kedua adalah, crunchy-nya. Endul Estaurina. Iya. Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini anti ribet. Bisa dibawa kemana aja. Bisa bahkan dikasih ke temen. Kalau lu lagi pacar, lu lagi ngambek, lu boleh kasih langsung ke dia. Enggak. Identiknya tuh sama anak lari sama anak padel. Matcha kan soalnya. Sama anak pilates. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel dilengkapi dengan kelezatan vanila, karamel, dan matcha yang enak. Enaknya bikin tenang di hati. Selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini emang cocok banget jadi teman ngemil yang set-set, anti ribet, nggak ngejelimet, pas dibawa kemana-mana, di mobil, di tas, di mana pokoknya. Jadi kalau mau makan tinggal ambil. Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin tenang di hati. Jadi Kamar Jerry pernah ngebahas tentang Fathahillah nggak sih Bang? Gedung Fathahillah. Gedung Fathahillah tuh pernah, tapi kayaknya berapa tahun lalu ya, 3 tahun lalu deh kayaknya, tentang sejarah gedung itu. Tapi nggak pernah ngebahas soal hubungannya sama satanisme sih. Tentang pedangnya? Belum pernah. Pedang tersebut konon kabarnya yang Yang 5 tadi? 10 orang. 10? Bukannya 5. Oh, 5 yang membentuk, 10 orang yang jadi itu. Oke. Oh iya. Algojonya? Udah mati. Bunuh diri Algojonya. Kan kalau kita lihat juga di kayak Amerika ya, Bro. Amerika itu pembangunan gedung-gedung pemerintahan tuh selalu ada degree-nya. Antara Capitol dengan ini, antara ini dengan ini itu ada penentuan titik lokasinya. Termasuk konon kabarnya Indonesia. Pada masa itu? Iya, Indonesia juga konon kabarnya penentuan lokasi
Bundaran HI, Monas, dengan patung Dirgantara, dengan patung yang di belakang, kalau kita lihat itu juga konspirasinya luar biasa keren. Bisa dibahas. Padahal itu kan menurut orang yang meyakini. Tapi kalau buat menurut orang yang tidak meyakini, ya itu hanya sebatas pemasangan arsitektur aja ya. Iya. Itu bisa juga dianggap sebagai bagian dari nilai seni. Tetapi buat orang-orang yang otaknya berpikir liar gitu. Ya, liar, dia bisa menjadi sebuah, karena bahkan termasuk beberapa patung pemanah yang ada di beberapa lokasi di Jakarta. Patung pemanah. Oke. Coba lu masuk ke Monas. Ada patung pemanah. Lu coba masuk ke GBK. Ada patung pemanah. Ada patung pemanah. Ke arah mana dia mana? Oh, itu ada koordinatnya? Iya. Kok baru tahu? Coba, nggak usah itu. Itu kalau lu mau pingin ngegali dari sisi penasaran. Penasaran. Kan konspirasi itu selalu mencari rasa penasaran. Penasaran itu. Sama ini patung Pancoran sama itu, ada koordinatnya juga. Tapi kalau dari sisi gua stand up, gua bilang tuh patung yang paling unik tuh patung pemuda. Pemuda, oke. Yang Ratu Plaza. Itu patung kan bawa api. Pakai baju nggak sih patung itu? Lu perhatiin nggak? Lupa lagi. Harusnya pakai. Tapi kan ada kain yang nyempil di. Lu coba lu perhatiin. Detail banget sampai ke situ. Iya, oke. Itulah otak konspirasi. Oke. Otak konspirasi harus sangat detail. Oke. Termasuk patung panah, termasuk pemindahan beberapa patung. Pemindahan beberapa patung hanya karena kebetulan jalan kayak patung di Ponegoro. Iya. Itu kan dulu patung Kartini. Tuh, dipindahkan menjadi di patung di Ponegoro karena jalan tersebut jalan di Ponegoro. Ya toh. Tapi di Surabaya di beberapa titik juga konspirasinya keren tuh, Bro. Itu gua kasih buat lu bahan ya. Bahan baru ya. Ke arah manakah pemanah yang ada di Monas dan GBK? Wih, seru nih. Harus keren tuh. Harus gue cari nih. Yoi dong. Harus gue cari. Tapi kalau lu sebagai konspirasi Indonesia juga yang paling unik tentang UFO. Lu pernah bahas nggak itu, Bro? Ada beberapa. Tapi ada satu kejadian yang rancu ya. Itu antara itu UFO atau itu pesawat punya Jepang. Itu yang sempat ditembak. Gue lupa nama kejadiannya. Gue sempat bahas di channel gue. Sempat di pasukan TNI sempat menembak pesawat. Karena kan UFO itu kan pesawat yang unsur yang tidak diketahui lah ya itu apa. Nah itu pernah ada. Terus soal UFO yang pernah turun di Pulau Alor. Nah itu pernah lu bahas? Pernah gue bahas. Udah setahun 2 tahun lalu lah. Gue bahas. Lu tuh nggak pengen belajar tentang UFO, lu carinya ke siapa? Di Indonesia? Sarah Wijayanto. Oke. Karena kakeknya pernah ngebahas soal itu. Kakek belum? Kakeknya saya, Sarah Wijayanto adalah bapak UFO Indonesia. Oke. Kakeknya kakek kandung. Bahkan ada bukunya. Nah lu sendiri percaya nggak sih, Bro, UFO itu ada? Kalau gue percaya. Gue percaya UFO itu. Pernah datang di Indonesia? Pernah datang ke Indonesia, itu jawabannya agak membingungkan. Itu juga yang banyak ditanyakan sama netizen gue. Kenapa sih kalau kita ngebahas UFO, pasti Amerika. Kenapa UFO itu seolah-olah hanya turun di Amerika? Tapi sementara banyak juga cerita di Indonesia, kesaksian orang-orang, apalagi di zaman dulu, yang pernah menyaksikan UFO itu pernah ada di Indonesia. Salah satu fenomena yang paling dipercaya sama orang Indonesia ini berhubungan dengan UFO adalah cork circle kan. Yang kayak lukisan, bukan lukisan, jadi kayak ilalang atau padi yang membentuk sebuah lukisan. Nah, itu juga sampai sekarang kan belum terjawab tuh. Siapa senimannya, dan orang percaya kalau itu adalah bentuk. Berarti kan kalau UFO nggak jauh-jauh dari alien berarti kan? Alien ya, pasti itu kan berhubungan. Orang kan percaya itu. Tapi gue juga pernah dapat informasi juga daerah gue di Manado juga sama. Pernah mereka melihat, oleh sebab itu orang Manado bilang piring terbang. Pesawat piring namanya. Dan bilang pesawat piring karena bentuknya kayak piring. Oke. Nah terus kalau orang banyak berarti peradaban kita menjadi peradaban yang harus kita telisik dengan benar-benar
akurat ya. Karena berarti ada makhluk lain di luar kita. Nah itu, alam semesta gede banget Bang. Betul. Apakah kita selama ini ya kita percaya hanya kita yang hidup di alam semesta? Masa ya nggak ada makhluk lain, penghuni lain? Betul. Kalau di dalam agama kita ya harus mengimani atau percaya bahwa selain kita di muka bumi ini ada yaitu tadi setan, iblis dan Ada lain-lain, makhluk lain gitu. Betul, gue juga meyakini itu karena gue juga ada beberapa hal yang gue ini kan gue juga pernah taruhlah salah jalan dalam hidup. Yeah. Gue pelajari, gue ingat-ingat semua hal yang berhubungan tentang gue, termasuk beberapa hal-hal yang berhubungan dengan konspirasi, termasuk tentang gedung Bappenas, termasuk tentang ini orang bilang bang gedung Bappenas begini, bang ini begini. Nah gue cari-cari inget, cari tahu. Cuman kan saat itu gue bukan bagian meja, gue bagian lapangan pekerjaannya. Nah dengan kondisi yang ada berarti kan kalau konspirasi pendaratan di bulan palsu, konspirasi pendaratan di bulan yang palsu. Konon kabarnya yang mendarat di bulan pertama katanya itu bulannya palsu. Neil Armstrong? Iya. Iya, itu juga jadi pertanyaan banyak orang kan. Kayak kalau memang dia yang pertama kali turun, lalu si fotografernya siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Betul. Terus ada satu film. Filmnya gue lupa deh judulnya. Jadi si sutradaranya ini, film ini tuh sebenarnya fenomenal banget sih. Karena dia banyak unsur-unsur kode-kode gitu loh Bang. Jadi kayak adegan anak kecil di satu hotel yang nggak boleh dimasuki, nomor kamarnya lupa lah gue 307 30 berapa gitu ya. Terus jadi intinya adalah si sutradaranya ini ingin menyampaikan kepada khalayak ramai, pada penonton bahwa dia itulah orang di balik layar atas skenario penipuan pendaratan di bulan itu tersebut. Tapi gue lupa deh nama judul filmnya. Jadi ada anak kecil terus kayak dia berada di karpet, bentuknya tuh kayak diagonal gitu tuh ada tuh. Omen? Tapi sebenarnya lupa gue. Konspirasi yang paling luar biasa yang nyerempet ke dunia agama adalah perkara bumi ini bulat apa? Datar. Nah Anda lebih milih yang mana sih bro? Jujur ya, 50-50 loh. Kenapa 50-50? Pertama ya, pas itu muncul ya, itu muncul tuh gue berpikir kayak gak mungkin dong kayak bumi ini datar. Ya kan teori yang selalu diajarkan kita oleh guru-guru kita di sekolah adalah ketika kita melihat laut, garis laut itu kan kita bisa lihat ya. Dan ketika kapal itu jalan semakin lama semakin hilang, yang artinya kalau itu bumi itu bulat berarti kapal itu kayak ke bawah gitu. Itu katanya kan. Tapi kan ada logika lain lagi. Kayak ya itu memang jarak mata memandang aja. Gak harus bumi itu ke bawah baru itu kapal hilang gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan gue selama ini, kalau memang bumi ini bulat, kenapa tidak ada orang yang menjelajahi dari satu titik muter balik lagi? Karena pasti orang kalau menjelajahi bumi ini akan tertahan di kutub. Kutub kan nggak boleh masuk. Sampai detik ini kita manusia tidak boleh asal-asalan masuk ke kutub kan. Kutub utara kan nggak bisa dijelajahi dengan apapun. Apapun nggak boleh. Kita datang ke sana aja udah pasti ditangkap. Ada beberapa orang yang mencoba untuk menerobos pakai secara diam-diam ya. Endingnya nggak jelas, nggak balik lagi. Nah itu baru bumi bulat atau bumi datar. Bumi datar. Itu belum lagi segitiga Bermuda. Itu juga konspirasi. Apakah benar tempat pesawat Hila akan selalu hilang kalau lewat daerah tersebut? Tapi itu benar. Kalau akan selalu hilang itu benar Bang. Tapi ketika orang mengaitkan itu dengan daerah setan dan segala macam, kayaknya kan udah pernah ada. Cocoklogi. Iya itu cocoklogi sih. Tapi memang daerah itu gue udah pernah bahas dan segala bangkai pesawat sampai kapal tuh banyak sekali di bawah itu emang. Nah, dan beberapa kesaksian orang-orang yang sempat selamat
memang fenomena-fenomena aneh sering terjadi di sana. Contoh Di salah segitiga satunya, Bermuda. iya, di segitiga Bermuda. Contoh salah satunya ketika ada pesawat yang terbang di atas segitiga Bermuda, tiba-tiba semua sekeliling dia tuh jadi putih, kayak kita ngelihat cahaya lampu langsung di depan mata gitu. Nah, itu kesaksian beberapa pilot yang pernah selamat dari segitiga Bermuda gitu. Tapi kan memang kalau dari penjelasan ilmiahnya itu semacam apa ya? Fenomena alam aja sih. Bukan yang berhubungan kayak ada yang bilang ada megalodon lah, ada gurita besar lah di sana, kayaknya enggak sih. Itu fenomena alam aja, kayak pertemuan something yang bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Itu kan baru segitiga Bermuda. Sekarang pertanyaan gua, lu tau nggak segitiga Bermuda ada tempat pertemuan per 5 tahun warlock and witchcraft di dunia? Bertemunya di segitiga Bermuda. Ya, segitiga Bermuda kan titik dari tiga daerah kan. Ada satu lokasi. Oke. Yang kalau bahasanya mereka tuh kayak kita ngerok lapisan mata. Ada tempat di dalamnya. Itu pertemuan para penyihir, warlock penyihir laki, penyihir perempuan seluruh dunia per 5 tahun. Oh iya. Oke. Pertemuannya di situ. Itulah kenapa segitiga Bermuda ada tanda kutip di atasnya adalah the gate of hell. Dan mereka untuk mencapai ke sana ada. Transportasinya ada. Ada. Konon kabarnya itu sangat akurat. Tapi gue selalu secara selama gue belum ke sana gue nggak akan. Iya. Gue mentok paling ya ke Padang lah, gue makan jariang gitu aja. Itu gue percaya enak banget. Tapi gue lebih percaya lagi gue ke Padang, gue keliling satu kota Padang nggak ada rumah makan Padang. Ya iyalah. Itu gue percaya. Iyalah. Gue udah 2 jam keliling kota Padang. Kok nggak ada, adanya nasi kapau. Lo ke Aceh juga. Itu gue lebih percaya. Lo ke Aceh juga nggak ada mie Aceh. Tapi kalau iya benar. Tapi Indonesia, lu percaya nggak kalau di Indonesia juga ada segitiga Bermuda? Gue pernah dengar itu. Tapi gue nggak tahu itu tepatnya di mana. Daerah Sulawesi. Segitiga Bermuda. Tapi segitiga Bermuda untuk penyebutan karena itu sering terjadi kecelakaan. Like that. Oh, bukan karena itu tadi ya. Enggak ngerti. Cuman selalu ada yang menghubung-hubungkan, kan selalu konspirasi itu dari sudut pandang setiap orang. Pasti berbeda-beda. Iya. Ini sebelum kita mau closing, gue mau nanya sama lu, konspirasi terbaru yang lu tahu apa? Yang sekarang pingin lu bahas dari sebuah konten. Aduh, coba gue ingat dulu ya. Konspirasi terbaru yang membuat lu sampai shock. Sebenarnya yang paling bikin gue shock itu ini. Apa? Di saat perang Iran melawan Israel, ketika Iran membakar patung Baal, kenapa Netanyahu tuh sampai mengamuk banget dan merasa itu dihina banget? Apa hubungannya Baal dengan negara Israel? Itu yang sampai sekarang gue masih jadi pertanyaan. Kalau gue pernah ngebahas dulu sama pendeta siapa ya soal Israel dan Iran, gue selalu jawabnya secara komedi. Oke. Karena dalam Alkitab, ingat ya, Abraham ini punya anak 2. Yeah. Itu nggak boleh dipungkiri oleh siapapun, termasuk agama apapun. Anak cuma 2, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Yakub adalah bapak orang Israel. Kenapa dia mendapatkan nama Israel? Karena di Alkitab dijelasin sangat rinci, bro. Bahwa malam itu Yakub berantem sama malaikat. Sampai pagi berantemnya. Bayangkan. Jadi menurut gua, jangankan Iran, bro. Malaikat aja diajak ribut. Karena dari dia berantem dengan malaikat tersebut, lu boleh cross check di Alkitab. Namanya berganti jadi Israel. Israel dari nama Yakub. Israel apa Israel? Israel Ya. Dari nama Yakub. Yakub melahirkan 12 keturunan. Itulah 12 suku Israel. Ya. Ismail melahirkan keturunan itu ke arah bawah ke Barnebayot. Itu nembusnya ke Arabik. Tapi kalau Israel itu melahirkan 12 keturunan, 1 perempuan. Tapi kalau soal konspirasi yang lain tentang Israel, gua secara Kristen, gua selalu bilang, sampai hari ini Israel bukan negara Kristen. Tapi orang Kristen ke Israel itu sama kayak kali orang Islam ke Mekah. Iya.
Kami ke Israel pun kalau ketemu dengan orang-orang Yahudi yang garis keras diludahin, bro. Iya. Karena itu bukan kota Kristen. Bukan kota Kristen. Iya. Jadi jangan pernah bilang bahwa Israel itu adalah kota Kristen. Tidak. Penduduk terbanyak di dalam itu mayoritas mereka lebih ke Jews. Tapi kan Yahudi. beda paham aja kali. Beda banget, Ya, bro. jadi mungkin menurut orang-orang Kristen yang datang ke Yerusalem, mereka datang ke negara Israel. Betul. Tapi kan Israel itu sebenarnya bangsa. Dan mereka tidak bahkan agama nasionalnya mereka bukan Kristen. Ya, Jewish ya. Yeah. Yahudi, iya. Jadi jangan bilang bahwa ini akan pertempuran antara Islam dan Kristen. No. Iya. Tidak ada itu ya. Amerika negara Kristen terbesar. Amerika negara Kristen, ya. Banyak banget. Iya. Jadi sekarang buat Anda silakan bahas tentang Fathahillah, pedang yang digantung. Tapi tadi belum kejawab loh. Kenapa? Kenapa Israel marah banget ketika patung Baal itu dibakar? Coba ntar gue telepon Netanyahu. Gue mau nyari dulu, gue bisa WA nggak sih? Sekarang ada WA-nya nggak? Soalnya di Cina kan nggak boleh WA, Weibo. Tapi terima kasih buat Sama-sama, Bro Jerry yang udah mampir di meja Mongol. Nanti kita akan undang lagi untuk ngebahas. Gua WA ke lu apa yang perlu kita bahas. Boleh. Dan lu cari tahu datanya. Oke. Dan datanya lu boleh dapat di banyak perpustakaan di DKI Jakarta. Oke. Gua harus Jadi datang sih. thank you udah datang di C8 Podcast. Semoga kamar Jerry juga keren. Amin. Yang dibahas juga makin keren. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe. Thank you, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you, bro. Thank you Bang Mongol. Thank you. Untuk ilmunya.